terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom teman-teman, apa kabar Anda pagi ini? Sudah lama tidak sempat untuk merekam renungan. Minggu lalu terkena vertigo, jadi layang-layang sepanjang minggu. Hari ini kita akan bicara soal karya yang terbesar dalam hidup kita yang dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin karya ini adalah karya tidak tertandingin di seluruh dunia. Apa itu? Karya penebusan dosa. Jadi karya Tuhan yang paling ajaib, yang paling tidak pantas kita terima sebenarnya adalah karya di mana kita ditebus, dihapus dosa-dosanya dan menjadi anak Tuhan. Jadi saya menganggap bahwa sebuah karya seperti ini tidak tertandingi oleh agama manapun. Cuman oleh Yesus Kristus satu-satu yang menjanjikan, jika kau ikut aku, masa dosa-dosamu semua diampuni. Jadi saya sangat menganggap lagu ini salah satu lagu kesayangan saya. Kenapa? Setiap kali saya menyanyi lagu ini, saya merasa bahwa oh Tuhan sudah berkarya luar biasa dalam hidupku. Dosa-dosa yang sudah aku perbuat selama ini bisa diampuni. Nah, kembali ke masalah penghapusan akan dosa. Saya beberapa hari lalu ketemu teman-teman yang masih merokok. Dan saya pun dulu seorang perokok, namun sekarang saya sudah berhenti merokok. Dan saya tanya kepada dia, kamu tahu nggak karya terbesar dalam hidupmu yang dilakukan oleh Tuhan? Dan dia tanya, apa itu Pak? Tuhan telah menebus dosamu, jadikan kau bersih lagi. Kenapa harus kau kotori hidupmu dengan rokok? Dan dia mulai berkata seperti ini, sudahlah Pak, jangan nasihati saya dengan rokok itu adalah tubuh kita bait Allah segala macam. Saya nggak percaya Pak. Bapak harus memberikan saya satu alasan yang lebih masuk akal alkitabiah, di mana saya bisa berhenti merokok. Karena tubuh ini akan mati, nggak mungkin bait Allah. Bait Allah itu rohnya, dan dalam roh saya tidak merokok, saya merokok dalam tubuh. Ini saya punya perasaan dia sudah sering ditegur orang dengan ayat-ayat supaya dia berhenti merokok. Namun saya berbicara yang berbeda dengan dia. Saya tanya, kamu tahu nggak, satu-satunya hal yang Tuhan minta kita untuk minta kepada dia itu cuma satu. Dia tanya, apa itu Pak? Ketika Anda baca Alkitab, Tuhan bilang itu, ketika kau membutuhkan hikmat, mintalah kepadaku. Berarti semua sumber hikmat yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan langsung, bukan berasal dari pendeta khotbah, Alkitab, bukan, langsung dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat untuk mengetahui apa yang benar, apa yang salah, itu hikmat. Ya. Terus hikmat untuk sadar ini dosa atau bukan, itu juga hikmat. Nah, jadi hikmat itu penting dalam hidup kita. Nah, saya tanya, tahukah kamu bahwa kamu sudah dikasih hikmat? Dan dia menjawab, iya, saya tahu. Tahukah kamu bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatanmu? Dia menjawab, iya, saya tahu. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa hikmat yang Tuhan kasih kepada Anda anggap tai. Anda anggap tidak ada. Anda menghina Tuhan dengan menghina hikmat yang Ia berikan kepadamu. Karena Tuhan memberikan hikmat untukmu supaya kau tahu bahwa merokok itu dosa, merokok itu salah,
Rokok itu merusak tubuhmu. Itu hikmatnya Tuhan berikan. Dan ketika kau masih ngotot tuh merokok, kau sebenarnya mengatakan bahwa hikmat Tuhan itu tidak ada artinya, bohong semua. Dan disitulah engkau menghina Tuhan. Setelah saya mengatakan demikian, ia mikir. Cukup lama ia berpikir. Dan kayak ketemu dia lagi sekitar seminggu kemudian. Dan yang ngobrol dengan saya lumayan lama, 1 jam lebih. Dan saya memperhatikan bahwa ia tidak mengeluarkan rokok lagi. Ya, dia hanya duduk minum kopi dengan saya. Saya tanya dia, "Loh, bro, kamu udah gak ngerokok?" "Enggak tuh." "Kenapa?" "Karena saya tidak mau menganggap hikmat Tuhan itu tai. Saya tidak mau menganggap hikmat Tuhan itu sampah." Nah, merokok adalah hal yang merusak tubuh dan jiwa. Tapi banyak sekali anda kita yang di luar sini yang menyebut dirinya pelayan Tuhan, kita kadang memakai hikmat kita bahkan tuh hal-hal yang tidak baik. Kita tahu itu tidak baik. Tuhan kasih hikmat itu tidak baik, tapi tetap kita lakukan. Supaya apa? Supaya memperkaya diri. Contohnya kita berbicara perpuluhan. Udah tahu itu tidak benar, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Duit. Pendeta, saya tulis di status saya bahwa pendeta itu kalau pergi mendoakan jemaat segala macam itu sudah tidak boleh dibudayakan PK. Kenapa? Dia sudah dapat bayarannya dari gereja. Melayani jemaat, mendoakan jemaat itu sudah tugas dan tanggung jawabnya. Free, gratis. Karena Tuhan sudah membayar semua upah-upahnya. Dan jika ia menerima upah di dunia, maka ia tidak akan menerima upah lagi di surga. Mana ada pendeta sebodoh itu mau menerima upah di dunia kalau ia tahu bahwa upahnya sudah diterima dan dia tidak terima apa-apa dari surga. Nah, jadi semua bicara soal hikmat. Orang yang penuh hikmat akan tahu apa yang ia lakukan itu salah atau benar. Orang yang tahu hikmat akan rajin baca Alkitab untuk lebih tahu lagi apa yang salah, apa yang benar. Dan orang yang tahu hikmat tidak mungkin merusak tubuhnya sendiri. Jadi orang yang tetap merokok adalah orang yang sudah tahu hikmatnya Tuhan berikan. Ia anggap sampah, ia tetap merokok, ia tetap merusak tubuhnya sendiri. Dan ia menantang Tuhan, menantang orang. Gua salahnya di mana? Ini sudah bodoh, tolol, egois sama tubuhnya, dosa, dan konyol. Sama seperti membuat tato di tubuh. Tuhan sudah bilang jangan kau gambar apa-apa di tubuhmu itu bersih. Loh, kan yang penting rohnya. Nah, orang seperti ini orang bebal. Orang bebal. Kenapa? Kau sudah menganggap bahwa hikmatnya Tuhan berikan itu sampah. Ini yang paling bahaya. Kau sudah tahu kebenaran, kau sudah tahu dosa, kau sudah tahu mana baik, yang mana tidak baik. Tapi karena keduniawianmu, keegoisanmu, kamu lebih condong untuk tidak menghiraukan hikmat yang Tuhan berikan, tapi menurut selera duniawi. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Oke teman-teman, jadi menurut saya hidup ini adalah hikmat. Hidup ini adalah kedewasaan. Hidup ini adalah tanggung jawab. Saya tahun ini persis menginjak angka 50. Apa yang saya pelajari di usia 50, saya harus lebih sabar, harus lebih punya hikmat, harus lebih banyak menahan emosi di setiap waktu ya. Bukan hanya dalam pelayanan saya, tapi dalam keluarga segala macam. Kenapa? Karena hikmat mengalahkan segalanya, ya kan? Itu yang paling penting. Makanya karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita selain menyelamatkan kita, menebus dosa adalah apa? Ia memberikan kita hikmat. Hikmat untuk tahu, hikmat untuk mengerti, hikmat untuk sadar, hikmat untuk segalanya. Itu penting ya. Jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan malas ya. Punya hikmat, punya kedewasaan, kerja. Mau uang, kerja.
jangan minta-minta. Tahu rokok itu dosa, berhenti. Tahu tato itu tidak baik, jangan tato. Iya kan? Orang yang bertato biasanya sadar bahwa mukanya jelek, jadi dia butuh tato biar bisa menarik perhatian dari lawan jenis apa teman, karena tato yang dilihat, mukanya orang nggak mau lihat karena mukanya jelek. Orang yang merasa dirinya cukup ganteng tidak perlu bertato, bener kan? Kenapa? Loh, udah ganteng, dengan mukaku aku sudah bisa mencuri perhatian, tidak perlu tato-tato. Jadi Anda perhatikan orang yang bertato, rata-rata mukanya jelek. Begitu saja hari ini, ya. Semoga Anda semua diberkati Tuhan. Ingat, masih masa PSBB, pakai masker, jauhin keramaian, jaga imunitas tubuh, dan terus berdoa. Haleluya, puji Tuhan.